Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, mari ibu-ibu sekalian kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah saya sampaikan setiap kali berjumpa, kalau kita bersyukur pasti nikmatnya ditambah, pasti. Kalau kita kufur, mengeluh, maka Allah mengancam kita dengan siksa yang pedih. Seperti sekarang ini bulan September. Bulan September kalau matahari ada di atas kepala kita, Bu. Ada di atas kepala kita matahari, ya. Kalau bulan Desember matahari ke selatan, ke selatan. Kalau bulan Juni matahari ke utara, ya. Bulan Juni ke utara, Desember ke selatan. Kalau di kita yaitu September sama Maret, ya, September sama Maret. Alhamdulillah meskipun kita kemarau, tapi kemarin 2 hari ya Bu ya, diberi Allah hujan, alhamdulillah cukup deras ya. Baik di rumah saya maupun di Gedung Menang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk para sahabat beliau yang mulia, juga untuk ahlul bait, keluarga beliau yang mulia, dan juga untuk pengikut-pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Hari ini kita akan membahas bab yang baru, ya. Insyaallah tentang safar sudah selesai, ya. Kita bahas tentang adab salam, ya. Jadi adab mengucapkan salam. Memang kelihatannya sepele, Bu. Ya, kelihatannya sepele. Artinya mungkin kita sudah melaksanakan, tapi mungkin juga belum. Ya, mungkin juga belum. Yang sering saya amati begini, Bu. Yang sering saya amati. Orang-orang itu salam kalau ketemu ustaz. Assalamualaikum ustaz, ya, salam. Tapi kalau ketemu temannya sendiri nggak salam. Nah ini yang curangnya di situ. Atau ketemu orang lain, ya, yang ibu nggak kenal, nggak salam. Nah ini berarti kurang pas, Bu. Seolah-olah salam itu hanya untuk ustaz. Seolah-olah, ya. Assalamualaikum Ustaz, ya. Jadi kalau ketemu ibu ini ketemu sama ibu ini, salam nggak? Ibu ini ketemu sama ibu ini, salam nggak? Nah itu, ya. Maksud saya kebiasaan di masyarakat itu perlu kita rubah, Bu. Itu saya melihat sendiri. Setidaknya di kompleks saya, Bu, di kompleks saya. Jadi kalau sama-sama teman-teman ibu-ibu, dia nggak salam, Mbak. Tapi pas ketemu saya, Assalamualaikum Ustaz, ya. Loh kok salamnya hanya untuk saya? Ya. Nah ini kita rubah, Bu ya, kita rubah. Nah ini makanya perlu kita belajar tentang adab-adab salam. Mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merupakan amal yang disyariatkan. Jadi ucapan salam itu ada tuntunannya, ada perintahnya. Bukan asal niru-niru, ya, bukan asal, kalau bahasa sekarang namanya copy paste, ya, asal ngopi, asal niru, ya, terus rasa nggak enak, ini ada ustaz tuh, yuk salam yuk, ya. Tapi ini adalah disyariatkan, Bu, diperintahkan Allah, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dalilnya, Bu, banyak dalilnya tentang disunahkannya mengucapkan salam serta dorongan untuk menyebarkan salam. Jadi
dalil-dalil tentang disunnahkannya mengucapkan salam. Kenapa mengucapkan salam itu sunnah? Ya kalau yang mengucapkan sunnah, tapi yang menjawab wajib. Ya kalau yang menjawab wajib, Bu, yang menjawab. Tapi yang memulai itu sunnah. Ya. Kemudian juga dorongan untuk menyebarluaskan, ya, menyebarluaskan. Artinya salam itu kita tebar seluas mungkin, Bu, seluas mungkin kita tebar. Jangan hanya untuk rumah kita saja. Jangan hanya untuk rumah kita saja, jangan hanya untuk masjid saja. Tapi juga di kantor, di pasar, di jalan, di mobil angkot, di kereta api, di bis, di pesawat. Pokoknya disebarkan. Yang pertama, adab-adab yang berkaitan dengan salam ada sekitar 23, Bu. Semuanya total 23. Saya akan bagi menjadi tiga kali pertemuan. Jadi sekali pertemuan ini 7 atau 8. Ya. Mudah-mudahan cukup sampai jam 3 lewat 10. Yang pertama, menyebarkan salam. Ya. Menyebarkan salam termasuk perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afshus salam, wa'at'imit ta'am, wasilil arham, wa qum bilaili wan nasu niyam, summa dkhulil jannata bisalam." Ini pernah saya sampaikan di pengajian bapak-bapak di kantor KSOP, ya. Kantor KSOP itu kantor Syah Bandar, ya, di pelabuhan, ya. Yang ngurusin kapal, Bu, yang ngurusin kapal, ya, itu namanya kantor Syah Bandar. Ini sudah saya sampaikan ini. Tapi berhubung ini ibu-ibu, gak apa-apa saya ulang, ya. Nabi bersabda yang artinya sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam. Berilah makan. Berilah makan. Sambungkanlah tali silaturahim. Sambung tali silaturahim. Sholatlah di malam hari ketika manusia tidur. Sholat apa itu? Tahajud. Ya, sholatlah ketika manusia pada tidur. Sholat tahajud. Dan masuklah ke dalam surga dengan selamat. Ya, jadi itulah, Bu, jalan-jalan surga itu, Bu. Itu jalan-jalan surga, Bu. 1, menyebarkan salam. 2, memberi makan. Yang ketiga, nyambung tali silaturahim. Jangan dendam, jangan tidak seteguran, jangan. Yang keempat adalah tahajud. Maka kata Allah, masuklah ke surga dengan selamat. Monggo, please, masuk surga dengan selamat. Ya. Summat khulil jannata bisalam. Ya. Kan sebenarnya masuk surga gampang sih, Bu. Ya, susah-susah. Menyebarkan salam termasuk amalan yang dapat memasukkan pelakunya ke surga dan mewarisinya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "At'imut ta'am, wa'absus salam, tuwarrasul jinan." Berilah makan, ya, beri makan dan sebarkan salam. Sebarkan salam. Niscaya kalian akan mewarisi surga. Ya, jadi kalau ibu-ibu ingin mewarisi surga, ya, minimal 2 tadi, yaitu memberi makan dan menyebarkan salam. Maka ibu-ibu jangan pusing, ya. Kalau mau sedekah langsung saja, mau ke begadang boleh, mau ke putih minang boleh, mau nasi uduk boleh, mau nasi pecel boleh, mau nasi urap boleh, ya, terserah. Nasi urap, nasi pecel, nasi uduk, lontong sayur boleh. Belilah 5 bungkus atau 10 bungkus, terserah. Kemudian cari orang miskin, kasih. Assalamualaikum, Bu,
ini untuk ibu dan anak-anak. Ya, ngasih makan. Kan gampang sih Bu, nggak susah. Kalau mau yang mahal ya begadang, mahal. Putih Minang, mahal. Kalau yang murah itu tadi, nasi urap, nasi uduk, nasi pecel, lontong sayur. Berapa sih sebungkus? 10.000. Beli 5, 50.000. Ya, untuk memberikan kepada keluarga yang fakir miskin. Dan keluarga fakir miskin ini masih banyak Bu, masih banyak. Tidak harus di pinggir jalan yang bawa gerobak, tidak harus. Itu juga boleh, boleh itu. Yang di jalan raya itu Bu, yang pakai gerobak, yang suka angkut kardus, itu juga boleh. Tapi tidak harus itu. Utamakan yang dekat rumah kita dulu Bu. Yang dekat rumah kita tengok kiri, kita tengok kanan, kita tengok depan. Ya, utamakan yang dekat rumah dulu. Ya. Menyebarkan salam merupakan sebab keselamatan di dunia dan di akhirat. Bayangkan Bu, ibu menyebarkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan penyebab keselamatan dunia akhirat. Ya jelas, karena arti salam itu apa? Arti salam adalah semoga kalian selamat. Maka ketika kita mendoakan orang lain selamat, dia akan berbalik ke diri kita juga Bu. Kamu juga mudah-mudahan selamat. Ya. Jadi timbal balik Bu. Kita mendoakan supaya kamu selamat, maka dia mendoakan kita supaya saya selamat. Ya. Afsus salam taslamu, sebarkanlah salam, saya kalian akan selamat. Ya. Ini perlu saya sampaikan hadis-hadisnya supaya ibu-ibu jangan ragu. Ya. Yang pertama tadi Bu, yang sebarkan salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahim, sholat tahajud, itu hadisnya riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad, juga Ibnu Hibban, juga Al-Hakim, ya, disetujui oleh Imam Az-Zahabi, ya, disahihkan oleh Al-Hakim serta disetujui oleh Imam Az-Zahabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Jadi itu yang pertama tadi, hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim. Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban dan Hakim. Kemudian hadis yang kedua, berilah makan, sebarkan salam, niscaya kalian akan mewarisi surga. Ini hadis riwayat Imam Abdiyah dalam Mukhtarah dari Amru bin Haris. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Silsilatul Ahadits Shahihah. Ya, jadi ada di dalam kitab Silsilah Hadis Shahih. Ya, kumpulan hadis sahih. Nomor 1466. Kemudian hadis yang ketiga, afsus salam taslamu, sebarkan salam niscaya kalian akan selamat. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Abu Nuaim, ya, dan juga Al-Bukhari, ya, dalam kitab Adabul Mufrad. Ya, jadi Imam Bukhari selain menyusun kitab hadis, Imam Bukhari juga menyusun kitab tentang adab, ya, adab, ya, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada orang tua, adab kepada yang lebih sepuh dari kita. Ya, ada dalam riwayat Bukhari, ada juga di dalam Sahihul Jami', ya, Sahihul Jami', ya, kumpulan hadis-hadis yang sahih. Kemudian, jadi orang yang salam bisa mendapatkan surga, bisa mewarisi surga, dan bisa selamat. Ya, selamat. Afsus salam afsus salam taslamu, sebarkanlah salam niscaya kalian akan selamat. Demikian juga merupakan sebab memperoleh kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Subhanallah Bu, hanya salam Bu, hanya salam
akan menyebabkan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Beliau bersabda, "Afsus salam kai ta'lu." Sebarkanlah salam agar kalian memperoleh kedudukan yang tinggi. Hadis riwayat Imam Tobroni dalam Al-Kabir dari Abu Darda sebagaimana disebutkan dalam Sahihul Jami, ya. Jadi rawahu Tobroni. Jadi hadis riwayat Imam Tobroni, ya. Afsus salam kai ta'lu. Sebarkanlah salam agar kalian memperoleh kedudukan yang tinggi, ya. Subhanallah, luar biasa. Kedudukannya tinggi, hidupnya selamat, mewarisi surga. Ya, kurang apa coba Bu? Ya. Nah, cuma memang kebanyakan kita ini masih malas menyebarkan salam Bu. Entah sebabnya apa, ya. Mungkin perasaannya kayak kita kan bukan orang Arab Pak. Kalau kita di Arab iya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita di Indonesia, loh, apa bedanya orang Arab dan orang Indonesia? Sama-sama Muslim, sama-sama beriman, sama-sama pengikut Nabi Muhammad SAW. Sama lah Bu. Ya, jadi jangan dianggap bahwa menyebarkan salam itu khusus untuk Arab, untuk orang Mekah, Madinah, untuk orang yang haji dan umroh. Tidak. Untuk siapa saja sesama kaum muslimin yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyebarkan salam, menebarkannya di tengah-tengah masyarakat dan mengucapkannya kepada manusia termasuk ajaran Islam terbaik. Termasuk ajaran Islam terbaik, yaitu menyebarkan salam. Ketika ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan Islam apa yang terbaik? Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, amalan apa dalam Islam yang terbaik? Ya, amalan apa? Beliau menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Nah ini Bu. Ini barangkali yang harus ibu-ibu garis bawah ini. Harus ibu-ibu tekankan hadis ini Bu. Ketika Nabi ditanya amal Islam apa yang terbaik? Amal Islam apa yang terbaik? Nabi menjawab, tut'imut ta'am, engkau memberi makan. Ya, memberi makan. Dan mengucapkan salam baik kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Nah ini Bu, ini harus menjadi pedoman bagi ibu-ibu, sehingga ibu-ibu mengucapkan salam di mana saja Bu. Yang penting di situ ada muslimat, ya. Tapi kalau di situ kita tahu persis di situ adalah orang-orang non-Islam, ya, mulai dari Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, Protestan, kita tahu persis, ya nggak usah, ya. Tapi kalau masyarakatnya campuran, kayak di pasar Bu ya, di pasar, di mobil angkot, di bis, di pesawat kan campuran, salam Bu, ya. Siapa tahu ada pramugari yang beragama Islam, waalaikumsalam, pasti jawab. Gak mungkin kita salam, assalamualaikum, terus pramugari yang Islamnya, gak mungkin, pasti jawab, ya, jawab plus senyum, ya. Jadi satu pesawat itu Bu pasti ada Islamnya, betul nggak? Satu pesawat itu. Dan saya yakin Islamnya lebih banyak daripada yang non Islam, maka salam, ya. Naik pesawat, naik bis, naik kapal, masuk pasar, masuk Putih Minang, masuk Begadang, salam Bu, ya. Assalamualaikum, ya. Beli nasi uduk, beli nasi urap, beli nasi lontong sayur, salam. Assalamualaikum, Bu, minta lontong sayurnya. Jadi sebelum ngomong Bu minta lontong sayurnya, salam dulu. Jadi sebarkan salam baik kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Ini pegang erat-erat Bu, pegang erat-erat, ya.
Ini merupakan amalan Islam yang terbaik. Tut'imut ta'am, memberi makan, ya. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan sebarkan salam, ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Ada tukang becak, ada tukang ojek, tukang ojek banyak tuh di belakang tuh. Apa salam? Assalamualaikum. Ya. Ini pada istirahat tuh di belakang. Itu motornya tuh. Ya. Jadi jangan hanya salam untuk ustaz. Ya. Kalau sesama ibu-ibu nggak salam, ya, salam dong Bu. Sebarkan. Nanti itu akan ditiru oleh anak cucu kita. Ya. Alhamdulillah cucu saya yang umurnya 2,5 tahun udah mulai kum. Nah itu kum. Ya. Lumayan kan baru kum. Ya. Dia kan belum bisa mengucapkan assalamu alaikum, belum bisa, belum. Bisanya belakangnya kan kum. Ya. Jadi karena saya sudah membiasakan assalamualaikum, maka yang di telinga cucu saya kumnya itu. Nah cucu saya sudah mulai meniru kum. Oh, ya. Menyebarkan salam termasuk di dalamnya memulai mengucapkan salam maupun menjawab salam kepada orang yang mengucapkannya. Jadi yang disebut dengan menyebarkan salam itu kita memulai atau menjawab. Dua-duanya sama. Ya. Hanya saja kalau memulai itu hukumnya sunnah, kalau menjawab hukumnya wajib. Ya. Tapi dua-duanya masuk ke dalam kategori menyebarkan salam. Ya. Afsyus salam. Afsyus salam. Ya. Sini shin besar ketemu dengan sin kecil Bu. Ya. Shin besar ketemu dengan sin kecil. Afsyus salam. Jadi sin yang pertama sin titik 3 itu, sin titik 3. Yang kedua salam nggak pakai titik, nggak pakai titik. Jadi bacanya memang kalau untuk lidah orang Indonesia memang harus hati-hati Bu. Keseleo sedikit, jadi lucu. Ya. Afsyus salam. Ya. Jadi menyebarkan salam itu baik yang mengucapkan maupun yang menjawab. Jangan sampai ada orang assalamualaikum dan kita diam semua. Jangan Bu. Berarti kita tidak termasuk umat yang mengamalkan amalan yang terbaik. Ya, padahal menurut Nabi amalan yang terbaik dalam Islam memberi makan dan mengucapkan salam. Dan kalau kita mau renung Bu, renung. Maka dua-duanya itu bersifat sosial. Memberi makan itu sosial apa bukan Bu? Sosial. Ya. Kehidupan sosial masyarakat gitu loh. Artinya kita harus peduli dengan orang miskin. Harus peduli Bu, nggak boleh gue, lo mati biarin lah, lo malas kamu kerja, gue kaya. Jangan begitu, jangan lo gue jangan. Tapi diintip mana yang miskin, oh di sana ada yang miskin, ya belikan nasi, ya nasi atau belikan beras sama minyak goreng, ya. Kalau nasi bungkus kan sudah langsung Bu ya, langsung dimakan, ya. Tapi kalau ngasih beras mentah kan harus cari minyak goreng, harus cari gas, ya kan, macam-macam. Harus cari sayur untuk oseng-oseng, untuk tumis, ya. Tapi kalau langsung nasi uduk kan sudah langsung instan, ya. Menyebarkan salam dapat menyebabkan tersebarnya cinta dan kasih sayang di tengah-tengah masyarakat Muslim, ya. Jadi menyebarkan salam itu juga sosial Bu, sosial itu, ya. Ya, itu kan bukan untuk kepentingan Allah kan, bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kamu dan saya, ya, untuk kepentingan kamu dan saya. Kamu selamat, saya selamat. Allah nggak usah didoakan, Allah udah selamat. Salah satu nama Allah kan As-Salam kan Bu, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, ya. As-Salam itu nama Allah. Salah satu dari Asmaul Husna, ya. Jadi salam itu bukan untuk Allah, Bu, bukan untuk sesama kita. Supaya ibu-ibu atau kamu semua selamat dan saya pun selamat.
Jadi sifatnya sosial. Jadi menyebarkan salam itu bersifat sosial, memberi makan juga bersifat sosial. Ini dua ajaran Islam yang sifatnya sosial kemasyarakatan yang kadang-kadang banyak dilupakan, Bu. Banyak dilupakan. Orang hanya sholat duha, tahajud, duha, tahajud, duha. Tapi nggak ingat dengan tetangga kiri kanan. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Duha rajin, sholat duha rajin. Bahkan kalau ketinggalan dia sampai ribut lah ribut. Aku gua belum duha. Nih tolong tasnya pegangin, aku mau duha dulu. Kayak heboh banget. Mau sholat duha itu heboh gitu loh. Ini tasnya pegangin ya, gua mau duha. Duha dibesar-besarkan, tahajud dibesar-besarkan. Boleh, tapi jangan titik, Bu. Jangan titik. Jangan, harus koma. Saya juga harus peduli dengan tetangga saya. Ada nggak tetangga saya yang belum makan? Ada nggak tetangga saya yang fakir miskin? Ada nggak tetangga saya yang punya utang ratusan juta? Ada nggak tetangga saya yang belum bayar SPP anak sekolahnya sehingga ijazahnya ditahan? Ya. Ada nggak tetangga saya yang kena PHK? Jadi kita harus memperhatikan aspek sosial. Ya. Jangan hanya hablum minallah, ya. Karena akan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang di tengah-tengah masyarakat muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Hadis riwayat Imam Hakim. Afsus salam bainakum tahabbu. Sebarkanlah salam di antara kalian, niscaya kalian saling mencintai. Ya, jadi ini jaminan dari Nabi, Bu. Kalau sesama kita menyebarkan salam, maka sesama kita, Bu, akan saling mencintai. Ya, tidak akan menyakiti, tidak. Ya, karena selaras dengan doanya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya, akan saling mencintai, saling mencintai. Beliau juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah ini kita baru ketemu Imam Muslim di sini, ya. Hadis kalau dari tadi kan Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim, Ahmad, Ibnu Hibban, Tabrani, ya. Oh ya, ini tadi yang hadis amalan Islam yang paling bagus, Bu, memberi makan dan menyebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Itu riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Berilah makan dan sebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Kemudian yang hadis nomor 57, wallazi nafsi biyadihi la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsus salam bainakum. Nabi bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ya, itu demi Allah. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Ya. Dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Ya. Kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Enggak boleh apatis, enggak boleh itu lu gue. Ya. Atau cuek, enggak boleh, ya. Harus peduli.
ya, harus peduli, ya. Jadi kalian tidak akan beriman, atau dengan kata lain, iman kalian itu nggak benar, ya. Iman kalian nggak benar kalau antara kalian belum saling mencintai, ya. Mencintai itu ya bisa menolong, bisa mengucapkan salam. Maukah kalian kutunjukkan sebuah amalan yang bila kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian, ya. Jadi itulah hadis yang ke berapa ini? Sudah banyak hadisnya Bu ya, Muslim. Jadi kata Nabi bersabda dengan sumpah Bu, dengan sumpah. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ya, demi zat, yaitu zat Allah, ya, demi Allah, kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman. Itu kunci pertama, poin pertama Bu. Poin pertama, surga hanya diperuntukkan untuk orang-orang beriman. Nah, tapi iman itu iman yang bagaimana? Apakah hanya iman yang sholat duha saja, sholat tahajud saja, ya? Karena saya melihat banyak ibu-ibu itu rajin duha, ya, tapi sedekah malas, ya, rajin duha tahajud, tapi sedekah malas. Nah itu nggak boleh Bu, nggak boleh. Harus dua-duanya jalan, ya. Duha rajin, tahajud rajin, sedekah, memberi makan anak yatim atau orang miskin juga jalan. Jadi poin pertama Nabi mengatakan bahwa kalian tidak masuk surga sebelum kalian beriman. No, poin pertama, pegang Bu, pegang, ya. Oh, jadi kalau nggak beriman nggak masuk surga ya? Iya. Nah, sekarang poin yang kedua. Kalian tidak akan bisa beriman dengan benar sebelum kalian saling mencintai. Nah, ini poin kedua Bu. Poin kedua. Jadi, oh, saya berarti imannya belum benar ya, kalau saya belum mencintai sesama orang-orang Islam. Kalau ibu-ibu belum mencintai sesama ibu-ibu, ya, belum saling mencintai, berarti imannya masih omdo. Omong doang. Wow, itu mah omong doang itu, omong doang. Ya. Sedekah nggak mau, peduli yatim nggak mau, ngasih makan nggak mau. Nah, jadi berarti imannya masih dilakukan. Ya. Maka supaya imannya benar harus saling mencintai. Itu yang kedua Bu, yang kedua. Yang ketiga, bagaimana supaya kita saling mencintai? Nabi Muhammad memberikan resep saling mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, ya, yang lebih lengkap lebih baik, ya. Sehingga dengan ucapan salam, maka akan saling mencintai. Dengan saling mencintai, maka akan benar imannya. Dengan benar imannya masuk surga. Ya, begitu Bu. Nah, ini baru yang pertama Bu. Waktunya tinggal 10 menit lagi nih. Mudah-mudahan cukup. Yang kedua, seseorang memulai salam kepada orang yang ia jumpai, ya. Jadi kita berlomba-lomba Bu, ya. Jadi misalnya ibu yang baju merah dengan ibu yang baju biru. Dari jauh udah kelihatan. Yang merah ngeliat biru, yang biru ngeliat merah. Tapi masih jauh. Nah, pas sudah mulai dekat harus berlomba-lomba. Siapa nih duluan salam? Apa yang baju merah, apa yang baju biru? Nah, itu kita harus berlomba, ya. Jangan diam. Semuanya diam. Akhirnya hanya apa kabar? Hanya ya. Akhirnya hanya Jangan ya. Tapi assalamualaikum. Bu, kejar-kejaran Bu, antara yang baju biru dengan baju merah kejar-kejaran untuk mana yang duluan mengucapkan salam, ya. Memulai salam termasuk hak seorang muslim atas muslim lainnya, ya. Jadi memulai salam merupakan hakul muslim ala muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, ya. Jika engkau berjumpa, Nabi bersabda,
hadis riwayat Imam Muslim ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hakul muslimi alal muslimi sittun ya. Jadi hak muslim di atas muslim yang lain ada 6. Ada 6. Ya, yang di sini disebutkan hanya 1 dulu, Bu. Ya, 1 dulu. Ya. Hakul muslim alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Salah satunya idza laqitahu fasallim alaihi. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau berjumpa dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Ya. Tinggal duluan. Mana yang duluan ini? Yang baju merah apa yang baju biru? Atau yang baju coklat? Ya, atau yang baju hitam? Ya, jadi kita rebutan, Bu, mana yang duluan, ya. Karena itu adalah hak muslim. Hak muslim dengan muslim yang lain. Beliau juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ibnu As-Sunni, An-Nasai, amalul yaumi wal lailah dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza laqiyar rajulu akhahul muslima falyaqulis salamu alaikum warahmatullah. Nabi bersabda, jika seseorang berjumpa dengan saudaranya sesama muslim, ya, sesama muslim itu bisa juga saudara kandung, bisa juga orang lain, orang luar, bukan saudara kandung, ya. Jika seseorang berjumpa dengan saudaranya sesama muslim, maka hendaklah ia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, ya. Jadi ada salamnya, ada rahmatnya, ya. Semoga kamu diberikan keselamatan dan diberikan kasih sayang, ya, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau kita hitung hadisnya udah banyak, Bu, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah 9, Bu, hadis. Kita ngaji belum sejam ini, belum sejam. Hadisnya udah 9, ya. Tinggal diamalkan, ya, Bu, ya. Tinggal diamalkan. Jangan malas, Bu, jangan malas, ya. Harus mulai merombak diri kita, membiasakan salam. Ibu, jangan-jangan maaf, jangan-jangan ibu masuk rumahnya sendiri nggak salam. Paham ya? Kalau ibu masuk rumahnya sendiri nggak salam, kebangetan, ya. Rumahnya sendiri nggak mau salam, apalagi rumah orang lain, ya. Jadi rumahnya sendiri harus salam. Pak Ustadz, di rumah nggak ada orang, nggak apa-apa. Pak Ustadz, orangnya lagi pergi semua, nggak apa-apa, tetap salam. Ya, insya Allah dijawab malaikat. Ya, yang jawab bukan mak lampir, bukannya, bukan. Yang jawab malaikat. Ya, jadi jangan sampai beralasan, Ustadz rumah saya lagi sepi, orangnya pergi semua ke Bandung, jadi saya masuk rumah diem. Salah, Bu. Tetap salam, walaupun rumahnya kosong. Ya. Idza laqiyar rajulu akhahul muslima falyaqul assalamualaikum warahmatullah. Jadi salam itu bisa assalamualaikum saja, boleh, bisa tambah satu lagi, yaitu warahmatullah. Salaman, ya bukan salam, bukan. Salam itu harus bersuara, ya. Catat, Bu, catat. Salam itu harus bersuara. Bahkan kalau kita hanya pakai kode aja gini, itu nggak boleh. Salaman, ya. Enggak dong, enggak. Salam cukup sekali aja, ya. Masuk masjid nih, ya. Makanya dikerasin, Bu,
Bu, dikerasin. Assalamualaikum, dikerasin. Jadi pada dengar semua kan, jangan begini. Enggak kedengaran ya. Jadi maaf Bu ya. Jadi salam itu harus dibunyikan. Harus bunyi mulut kita ini Bu. Assalamualaikum harus bunyi. Kalau soal salaman begini itu sunnah ya. Tapi salaman pakai tangan itu nggak menggantikan assalamualaikum, nggak menggantikan. Ustaz saya tadi udah begini. Itu belum tergolong salam, belum tergolong salam. Itu namanya salaman ya. Salaman ya. Kalau untuk anak kecil salim. Kalau untuk orang Arab subah. Ya subah itu salim ya. Salim dengan salam beda. Kalau salim ya begini ya, salaman. Tapi kalau salam mulut berbunyi, bersuara. Assalamualaikum itu ya, mulutnya berbunyi ya. Nanti Bu di bab yang di tengah-tengah Bu, di tengah-tengah ada pembahasan orang-orang Yahudi itu salamnya pakai isyarat begini. Pakai isyarat lah, isyarat jari. Bisa begini, pakai isyarat. Mulutnya diam. Itu orang Yahudi. Ya. Orang Nasrani malah isyaratnya pakai tangan. Begini Bu. Begini. Nah, itu pakai tangan. Ya. Ya, itu isyarat, namanya isyarat. Nah, itu punya orang Nasrani itu. Kita jangan mengikuti. Kita harus pakai mulut. Nah, kalau kita double boleh. Misalnya, Assalamualaikum. Ah, berarti kan double Bu. Ya, mulut juga, tangan juga itu boleh. Tapi kalau tangan doang, nah itu nggak boleh. Ya, kalau tangan doang nggak boleh ya. Ini ada nanti kita bahas ya, nanti kita bahas. Jadi tadi udah sampai kepada beliau juga pernah ditanya dua orang laki-laki bertemu, siapakah yang di antara keduanya yang mulai salam, maka beliau bersabda aulahuma billah, yang lebih utama kedudukannya di sisi Allah. Jadi yang lebih utama kedudukannya di sisi Allah adalah yang mulai duluan, Bu. Yang mulai duluan itu kedudukannya di sisi Allah lebih utama, ya, dibandingkan dengan bentar lah, gua balas aja lah, gua nggak mau mulai salam, biar yang mulai salam yang baju merah, ya. Nah, itu berarti kita kedudukannya nomor 2 di sisi Allah, ya. Tapi kalau kita mau kedudukannya utama, kita duluan. Nah, pas duluan ternyata bareng, kita assalamualaikum, dia juga begitu, assalamualaikum, tabrakan, assalamualaikum, ya nggak apa-apa, ya. Namanya berlomba-lomba. Nah, kemudian yang ketiga, senantiasa menggunakan lafaz salam dalam Islam. Hendaklah bagi setiap muslim menggunakan lafaz salam yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya dan termasuk syiar kaum muslimin. Lafaz tersebut juga merupakan salam para malaikat dan salam para penghuni surga, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya bagimu, ya. Ini ternyata salamnya penduduk surga, ya, dan juga salamnya para malaikat, ya. Para malaikat juga nanti mengucapkan salam kepada kita begitu Bu di surga. Lafaz tersebut juga merupakan salam para malaikat dan para penghuni surga, ya. Nah, sebagai penutup Bu, saya baca hadisnya. Lamma khalaqallahu Adama wa nafakha fihi ruha atas
Faqala alhamdulillah wa hamidallahu bi'izni. Faqala lahu rabbuhu yarhamukallah ya Adam izhab ila ulaikal malaikah ila mala'im minhum julus faqul assalamualaikum qalu waalaikumsalam warahmatullah summa raja'a ila rabbih faqala inna hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu banika bainahum. Ini terakhir Bu, terakhir sebelum kita bubar. Ketika Allah menciptakan Adam alaihi salam dan meniupkan ruhnya, meniupkan ruh padanya, dia pun bersin. Jadi pada saat baru ditiup rohnya Bu, Nabi Adam langsung bersin Bu, haji, gitu ya, bersin. Dia mengucapkan alhamdulillah, baru ditiup Bu. Kan Adam kan terbuat dari tanah Bu, dari tanah liat, tanah lempung, ya. Beda dengan kita Bu, kalau kita dari saripati tanah, yaitu dari sperma bapak kita bertemu dengan sel telur ibu kita. Ya kalau kita ini Bu. Tapi kalau Adam enggak, Adam dari tanah Bu. Tanah langsung dibikin sama Allah, langsung dibikin oleh jari-jari Allah. Kemudian setelah jadi Adam, ditiup rohnya. Pas habis ditiup, dia bersin. Haji. Ya. Nah, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Nah, kemudian Allah menjawab yarhamukallah. Kemudian Allah berkata, "Hei Adam, pergilah kepada para malaikat. Kepada sekelompok malaikat yang sedang duduk dalam majelis." Jadi Nabi Adam suruh datang ke kelompok malaikat. Lalu ucapkanlah assalamualaikum. Mereka mengucapkan waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Adam kembali kepada Allah. Allah berkata, ini adalah ucapan salammu dan ucapan salam anak cucumu. Ya. Jadi setelah Nabi Adam ketemu malaikat, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian malaikat menjawab, waalaikumsalam warahmatullah. Nah, maka kata Allah, ini adalah salam kamu dan salam anak cucu kamu. Siapa Bu anak cucu Adam? Kita semua. Ya. Itulah hadis yang terakhir pada siang hari ini. Semoga kita sudah bisa mengamalkan salam ini lebih luas lagi. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.